Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang algoritma penentuan kredit mobil berdasarkan penghasilan, jenis pekerjaan, dan profil risiko. Saya Anissa Lestari dan teman saya Deva Aulia Yusuf. Latar belakang, kredit mobil adalah solusi bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dengan kemudahan pembayaran melalui asuransi. Namun, harga mobil yang tinggi menjadi tantangan. Bank memiliki peran penting dalam memberi layanan ini, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia. Penataan ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma untuk perhitungan bunga pinjam dan tenor pembayaran berdasarkan data penghasilan, jenis pekerjaan, dan profil risiko. Tujuannya, yang pertama, menerapkan algoritma yang mampu menentukan bunga pinjam dan tenor maksimal. Yang kedua, mengurangi risiko kredit macet dengan perhitungan yang adil. Lalu ada manfaat. Yang pertama, memberikan paduan kredit yang transparan dan akurat kepada nasabah. Yang kedua, mengoptimalkan layanan kredit mobil dengan pendekatan sistematis. Uraian algoritma. Yang pertama, penilaian risiko. Jika pekerjaannya PNS mendapat skor 5, pegawai tetap 10, wirausaha 15. Lalu ada pendapatan. Jika lebih dari 6 juta mendapat skor 5, lebih dari 4 juta tapi kurang dari 6 juta mendapat skor 10, dan kurang 4 juta mendapat 15. Perhitungan skor total. Skor total sama dengan skor pekerjaan ditambah skor pendapatan. Penentuan bunga pinjam. Skor kurang dari 10, bunga pinjaman 5%, skor 11-15, bunga 7%, skor 16-20, bunga 10%, skor 21-25, bunga 12%, skor lebih dari 25, bunga 15%. Penentuan tenor pembayaran. Skor kurang dari 10, tenor 5 tahun, skor 11-15, tenor 4,5 tahun, skor 16-20, tenor 4 tahun, skor 21-25, tenor 3,5 tahun, skor lebih dari 25, tenor 3 tahun. Algoritma deskripsi. Header, perhitungan bunga dan tenor pembayaran kredit mobil berdasarkan pendapatan bulanan dan jenis perhitungan. Deklarasi, jenis pekerjaan dan pendapatan bulanan termasuk string, tipe data huruf. Deskripsi. Pertama, mulai. Masukkan data nasabah seperti jenis pekerjaan, pendapatan bulanan nasabah. Jika data nasabah sudah terinput, maka masuk ke tahap seleksi. Penentuan skor risiko pekerjaan dengan ketentuan pegawai tetap mendapat skor 10, wirausaha mendapat 15, PNS mendapat skor 5. Menentukan skor risiko pendapatan ketentuan. Jika nasabah pegawai tetap mendapat dengan pendapatan lebih dari 6 juta per bulan, maka skor risiko pendapatan 5. Jika nasabah dengan pendapatan kurang dari 6 juta per bulan namun lebih dari 4 juta per bulan, maka skor risiko pendapatan sebesar 10. Jika nasabah dengan pendapatan kurang dari 4 juta per bulan, maka skor risiko pendapatan sebesar 15. Menentukan skor risiko total dengan cara skor risiko pekerjaan ditambah skor risiko pendapatan. Menentukan bunga pinjaman dan tenor maksimal dan cara. Jika skor total kurang dari 10, maka mendapat bunga pinjaman 5% dan tenor pembayar maksimal 5 tahun. Jika skor risiko lebih dari 10 dan kurang 15, maka mendapat bunga pinjaman 7% dan tenor pembayaran maksimal 4,5 tahun. Jika skor risiko lebih dari 15 kurang 20, maka mendapat bunga pinjaman 10% dan tenor pembayaran maksimal 4 tahun. Jika skor risiko lebih dari 20 dan kurang dari 25, maka mendapat bunga pinjaman 12% dan tenor pembayaran 3,5 tahun. Jika skor risiko lebih dari 25, maka mendapat bunga pinjaman 15% dan tenor pembayaran maksimal 3 tahun. Tampilkan hasil sistem berupa bunga pinjaman dan tenor pembayaran maksimal. Lalu selesai. Baik, yang pertama itu start, lalu input pekerjaan dan penghasilan. Kemudian kita langsung masuk kepada tahap seleksi, yaitu penentuan skor berdasarkan pendapatan. Apabila pendapatan lebih dari sama dengan 6 juta per bulan, apabila yes, maka risiko sama dengan 5. Apabila no, maka pendapatan kurang dari 6 juta per bulan dan lebih dari sama dengan 4 juta per bulan. Apabila yes, maka skor risiko sama dengan 10. Apabila no, maka pendapatan kurang dari 4 juta per bulan, maka mendapatkan skor risiko sama dengan 15. Apabila penghasilan tidak terinput atau tidak jelas, maka akan looping di C dan kembali lagi kepada input penghasilan.
Lalu selanjutnya penentuan skor risiko berdasarkan pekerjaan. Apabila nasabah memiliki pekerjaan pegawai tetap, apabila yes maka mendapatkan skor risiko 10. Apabila no maka apabila nasabah memiliki pekerjaan wirausaha, apabila yes maka skor risikonya sama dengan 15. Apabila nasabah juga bukan seorang wirausaha, apabila nasabah adalah PNS maka mendapatkan skor risiko 5. Apabila tidak dari ketiga pekerjaan di atas, maka ia akan looping lagi dan memasuki input untuk pekerjaan dan penghasilan. Selanjutnya untuk setelah mendapatkan skor risiko dari pekerjaan dan pendapatan, kita akan menuju kepada B, yaitu B itu langsung menuju kepada skor risiko total sama dengan skor risiko pendapatan ditambah skor risiko pekerjaan. Nah, jika skor risiko kurang dari sama dengan 10, apabila yes maka mendapatkan bunga pinjaman sebesar 5% dan tenor pembayaran 5 tahun. Apabila no, jika skor risiko lebih dari 10 dan kurang dari 15, apabila yes maka bunga pinjaman 7% dan tenor pembayaran 4,5 tahun. Apabila jika skor risiko lebih dari 15 dan kurang dari sama dengan 20, maka mendapatkan bunga pinjaman 10% dan tenor pembayaran 4 tahun. Kemudian apabila no dari pernyataan sebelumnya, maka skor risiko lebih dari 20 dan kurang sama dengan 25. Apabila yes, maka mendapatkan bunga pinjaman 12% dan tenor pembayaran 3,5 tahun. Apabila no, dari pernyataan sebelumnya juga, jika skor risiko lebih dari 25, maka mendapatkan bunga pinjaman 15% dan tenor pembayaran 3 tahun. Setelah kita mendapatkan bunga pinjaman dan tenor pembayarannya, maka langsung output print bunga pinjaman dan tenor pembayaran maksimal, kemudian end. Selanjutnya ini adalah rancangan program hubungan algoritma dan kode pemrograman. Ini ada kita kotak-kotakan, ada warna biru. Nah, pada bentuk persegi panjang berwarna biru menampilkan berupa input data seperti jenis pekerjaan dan pendapatan per bulan. Pada bentuk persegi panjang berwarna hijau menampilkan penentuan skor risiko jenis pekerjaan. Kemudian pada bentuk persegi panjang berwarna kuning menampilkan penentuan skor risiko pendapatan per bulan. Pada bentuk persegi panjang berwarna ungu menampilkan perhitungan skor risiko total. Pada bentuk persegi panjang berwarna orange menampilkan penentuan bunga pinjaman dan tenor pembayaran maksimal yang berdasarkan skor risiko total. Pada bentuk persegi panjang berwarna merah menampilkan hasil dari evaluasi nasabah. Yang pertama itu input data. Input data itu ada jadi jenis pekerjaan dan pendapatan bulanan. Nah, kemudian untuk menentukan risiko jenis pekerjaan, if jenis pekerjaan pegawai tetap, maka skor pekerjaan sama dengan 10. If jenis pekerjaan wirausaha, maka skor pekerjaan 15. If jenis pekerjaan PNS, maka skor pekerjaan sama dengan 5. Else, print jenis pekerjaan tidak valid, maka skor pekerjaan sama dengan 0. Kemudian menentukan skor risiko pendapatan. If pendapatan bulanan lebih dari 6 juta, maka skor pendapatan 5. If pendapatan bulanan kurang dari 6 juta, tetapi lebih atau sama dengan 4 juta, maka skor pendapatan 10. Else, skor pendapatan 15. Kemudian menghitung skor risiko total. Skor risiko total sama dengan skor pekerjaan ditambah skor pendapatan. Kemudian menentukan bunga pinjaman dan tenor pembayaran maksimal berdasarkan skor risiko total. If skor risiko total kurang dari sama dengan 10, maka bunga pinjaman 5% dan tenor pembayaran maksimal adalah 5 tahun. If skor risiko total kurang dari sama dengan 15, maka bunga pinjaman sama dengan 7, tenor pembayaran maksimal 4,5 tahun. Dan kemudian if skor risiko total kurang dari 20, maka bunga pinjaman 10, tenor pembayaran maksimal sama dengan 4 tahun. If skor risiko total kurang dari sama dengan 15, bunga pinjaman 12, tenor pembayaran maksimal 3,5 tahun. Else, bunga pinjaman 15, tenor pembayaran maksimal sama dengan 3 tahun. Output hasil print menampilkan hasil evaluasi nasabah, print F skor risiko pekerjaan,
Kemudian munculkan skor risiko pekerjaan, terus skor risiko pendapatan, maka akan memunculkan skor pendapatan. Kemudian print skor risiko total, maka akan menghasilkan skor risiko total yang sudah dijumlahkan. Kemudian print bunga pinjaman, maka bunga pinjaman akan tertera dengan persentase persen. Kemudian print tender pembayaran maksimal akan di print dan menghasilkan tahun. Mari kita akan uji coba untuk Python-nya, untuk pemrogramannya. Baik, kita sebagai contoh pertama kita memasukkan wirausaha. Kemudian enter. Masukkan pendapatan, kita menguji coba dengan pendapatan 4.500.000. Nah, nanti di sini langsung keluar hasil evaluasi nasabah, yaitu skor risiko pekerjaan 15, skor risiko pendapatan 15, skor risiko total sama dengan 30, maka dia akan mendapatkan bunga pinjaman sebesar 15% dan tenor pembayaran maksimal 3 tahun. Selanjutnya kita coba lagi untuk run pemrogramannya lagi. Kita coba sebagai PNS dengan gaji 6 juta. Nah, di sini maka akan menampilkan hasil evaluasi nasabah kembali, yaitu skor risiko pekerjaan 5, skor pendapatan 5, skor risiko total 10, maka mendapatkan bunga pinjaman sebesar 5% dan tenor pembayaran maksimal 5 tahun. Kita akan coba lagi sebagai pegawai tetap ya. Nah, masuk ke pendapatan, kita pendapatannya UMR aja guys, 5.600.000. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini akan menampilkan hasil evaluasi nasabah, yaitu skor risiko pekerjaan 10, skor risiko pendapatan 15, skor risiko total 25. Maka mendapatkan bunga pinjaman 12% dan tenor pembayaran maksimal 3,5 tahun. Nah, segitu saja pemaparan dari pemrograman ini. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan dari pemrograman yang telah kita buat, yaitu pertama, kelebihannya yaitu mudah dipahami, efisien, kemudian akurat dan transparansi. Yaitu ada pun juga kekurangan, yaitu sederhana. Nah, kenapa sederhana? Karena belum dapat menangani kasus-kasus yang begitu kompleks. Dan sekian dari kami, terima kasih.